nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memperingati Monsinyur Hieronymus Herculanus Bumbun OFM Kapusin yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Kita doakan dalam kesatuan iman lewat Ekaristi, Misa Kudus malam ini. Kita percaya jiwa Monsinyur Hieronymus Bumbun beristirahat dalam damai dan sukacita Tuhan. Semoga kita yang masih berziarah di dunia ini juga diingatkan bahwa sejatinya kehidupan kita ini terbatas pada waktu tertentu. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Mari kita awali Misa Kudus ini dengan mengakui bahwa kita ini orang-orang berdosa. Kita mohon ampun agar layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Engkau kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya padamu akan memperoleh hidup kekal. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Terimalah hamba-Mu, Monsinyur Hieronymus Herculanus Bumbun OFM Kapusin, memasuki kebahagiaan dan sukacita hidup kekal bersama-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati, kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal
Mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api mereka diperiksa, lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya dan membasmi para musuh laksana api yang menjilat ladang jerami. Mereka akan menaklukkan para bangsa dan memerintah sekalian orang, tetapi mereka sendiri akan dirajai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang percaya Allah akan memahami kebenaran dan yang setia akan bersatu dengan Tuhan dalam cinta. Sebab kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. An 84. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku menyatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Mewujudkan hidup yang demikian tentu perlu sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan, kesetiaan dalam setiap orang. Agar apa? Ketika pada waktunya Tuhan menerima mereka, bukan sebagai hal yang membuat hati Tuhan merasa kecewa, tetapi sebagai kurban yang berharga, sebagai kurban yang berarti, persembahan diri kepada Allah. Dan terkait dengan Monsinyur Hieronymus Bumbun, saya kira beliau telah menjadikan hati Allah mengalami sukacita padanya. Beliau adalah seorang yang memiliki dedikasi dalam pelayanan. Pemberiannya yang sungguh luar biasa. Dan tentu sebagai seorang uskup, salah satu uskup yang paling lama menjabat sebagai pemimpin gereja lokal. Ditabiskan sebagai uskup 1976. Dan meninggal tahun, katakanlah mengakhiri masa jabatannya sebagai uskup 2014, tetapi tetap uskup emeritus. Bukan berarti pensiun dan sebagainya. Tetap diberikan pelayanan dan sebagainya, semestinya demikian. Hanya karena secara fisik tidak lagi mampu berkarya. Dan sampai pada akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Beliau juga seorang pribadi yang arif dan penuh kasih. Saya kira kita banyak mengenal, tahu bagaimana beliau hadir sebagai seorang pribadi yang arif, juga bijaksana dan penuh kasih kepada umatnya, kita ini, dan juga kepada orang-orang yang dijumpainya, yang tentu tidak hanya umat-umat Katolik. Beliau juga memberikan inspirasi hidup bagi banyak orang. Kehadirannya di tengah umat beriman.
dan beliau mengambil moto tabisan seorang uskup, amor non amatur, mencintai yang tidak dicintai. Saya kira ini ya, beliau mengambil semangat Santo Fransiskus dari Assisi, peduli kepada orang-orang yang ya tidak diperhatikan, mencintai yang tak dicintai. Bagaimana beliau mewujudkan motonya ini dalam hidup? Dengan kerendahan hati, berjiwa besar, tentu pengalaman-pengalaman berhadapan dengan umat Allah, perjumpaannya dengan masyarakat, tokoh, pemimpin-pemimpin ya masyarakat dan sebagainya, pemerintah, pasti ada pengalaman-pengalaman yang menyentuh dirinya, akhirnya ya menunjukkan bahwa pelayanannya sungguh luar biasa. Ya, secara pribadi pengalaman perjumpaan saya pertama kali menerima sakramen Krisma, bagaimana pada saat itu ya rasanya ya, kalau saya boleh bersering sedikit, sesuatu yang ya ada hal yang memberikan nilai tertentu bagi saya. Pada saat itu masih kelas SMP 1991. Nah, ada beberapa waktu sebelum Krisma itu bahkan beberapa kali tidak ikut pelajaran karena kondisi sakit. Dan setelah menerima sakramen Krisma, saya benar-benar sembuh. Nah, ini saya kira ya bukan secara kebetulan, saya percaya rahmat sakramen Krisma yang saya terima itu berdampak bagi kehidupan saya sebagai ya orang Katolik. Sembuh dari sakit yang ya biasa, sakit pada anak-anak yang demam dan sebagainya yang tak ya selalu muncul pada saat-saat tertentu dan hari-hari tertentu. Saudara-saudari terkasih, dan ketika tugas masih dulu di Sekayam, Kuala II, Balai Karangan maksud saya, setiap kali kami ada pertemuan beliau bertanya, "Kamu tugas di mana?" "Saya di Balai Karangan, Monsinyur." Oh, lalu beliau ingat ada pantun di sana, "Sogumon Sekayam Hulu ya." Nah, itu mau mengatakan karena ya beliau juga pernah administrator apostolik. Berapa lama di sana ditunjuk. Dan setelah itu melepaskan jabatannya karena sudah ada penggantinya. Pelayanan yang sungguh luas. Jadi ketika disebut ada Balai Karangan, Kuala II, beliau pasti memiliki gambaran daerah-daerah di mana pernah mengadakan pelayanan. Ketika tugas di Kuala II hal yang sama, ditanyanya lagi, "Kamu tugas di mana?" "Di Kuala II." Nah, mulailah bagaimana misi merintis situasi tempat Jomongko misalnya disebut. Nah, tempat-tempat bersejarah bagi beliau. Kehadiran misionaris awal membangun gereja di sana, cerita. Sampailah di sini ya bertemu, tidak lagi ditanya. Karena saya sudah tugas di Gembala Baik yang tentu beliau sudah mengenal Gembala Baik. 6 tahun berada di sini saya kira bersama umat dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, ya begitulah, tentu bukan hanya saya mengalami perjumpaan yang demikian, kita semua saya kira mengalami sentuhan Tuhan lewat kehadiran ya
orang yang kita cintai ini. Beliau tentu berjasa banyak bagi kehidupan menggereja, kehidupan umat Allah di Keuskupan Agung Pontianak ini khususnya, dan secara umumnya umat di Kalimantan Barat. Kehadiran beliau tentu memberikan nilai terindah dalam kehidupan kita sebagai seorang saudara Kapusin yang memiliki semangat kerendahan hati yang tinggi, dedikasinya, pengabdiannya yang saya kira kita mengenal beliau, bagaimana kita juga mengalami kehadirannya dalam perjumpaan-perjumpaan kita. Orang yang sangat-sangat rendah hati, sederhana, ugahari, sebuah cerminan gambaran gereja yang hidup ada di dalam dirinya. Tentu ada orang yang dalam arti tertentu bagaimana keberadaannya hanya untuk mencari itu dan ini dan sebagainya, pasti beliau mengetahuinya. Tetapi tidak dihadapi dengan cara-cara yang tidak baik. Tentu selalu dihadapi dengan penuh, sekali lagi, penuh kerendahan hati berjiwa sebagai seorang pengikut Santo Fransiskus. Inilah Monsinyur Hieronymus Bumbun, sekali lagi Monsinyur yang kita cintai, kita sayangi, yang memberikan arti bagi hidup kita. Saya kira banyak hal sentuhan-sentuhan kasih, sentuhan rohani yang beliau berikan untuk umat di Keuskupan Agung Pontianak ini menjadi sebuah dasar bagi perjalanan hidup iman umat semakin lebih baik. Tidak gampang memang merintis hal yang dari misionaris menjadi, termasuk beliau lah yang pertama setelah misionaris Belanda dipilih menjadi seorang uskup. Saudara-saudari terkasih, kita doakan semoga jiwa Monsinyur Hieronymus Bumbun berbahagia dengan para kudus di surga dan akhirnya menjadi pendoa bagi kita semua yang juga tentu dikasihinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita ucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa bagi Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Kapusin yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Kapusin. Semoga pada hari kebangkitan
ia dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa untuk Monsinyur Hieronymus Bumbum OFM Kapusin yang telah menjabat sebagai imam dan uskup. Semoga ia diikut sertakan dalam perayaan ibadat surgawi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. akhirnya kita saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia: Gabriel Kelvin Wirawan Hermanto, Venansius Fortunatus Heri Arbianto, Agustinus Edi Sutiarto, Lambertus Willy Tio, Suandono Ajianto, serta saudara-saudari kita sanak keluarga yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah senantiasa berbalas kasih, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menerima mereka dalam kebahagiaan hidup yang kekal bersamanya di surga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa-doa kami berguna bagi keselamatan dan kebahagiaan hidup Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Kapusin, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu atas mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 739. Tidak ada kolektor. Terima kasih. Mohon
aku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan untuk keselamatan dan kebahagiaan Monsinyur Hieronymus Bumbun yang telah Engkau panggil menghadap-Mu di surga. Perkenankanlah ia senantiasa memasuki hidup yang kekal demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah akan hamba-Mu, Monsinyur Hieronymus Sebumbun, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan Putra-Mu dalam kematian, dapat menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya, ketika Dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Mada Bakti 460. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kurban putra-Mu Yesus dalam Ekaristi Kudus ini. Berkenanlah Engkau bermurah hati dan menyatakan belas kasih-Mu kepada Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Kapusin. Semoga berkat kurban ini ia memperoleh keselamatan yang kekal bersama-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. 547 bait 1 dan 3. kasih.